Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Diri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pada pagi yang penuh berkah ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia, wabil khusus kesehatan yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, di penghujung tahun 2025 saya diberikan satu materi oleh taklim, yaitu peringatan tahun baru dan generasi Islam Indonesia. Satu materi yang begitu cukup memukau bagi saya, sehingga saya harus banyak membaca dan bisa menerangkan pada pagi hari ini, pada kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita laksanakan untuk mempersiapkan kita, karena umur kita sudah bertambah 1 tahun. Umur kita sudah dikurangi oleh Allah 1 tahun. Kesempatan untuk hidup kita sudah dikurangi oleh Allah 1 tahun. Apa yang harus kita jalankan dan apa yang harus kita lakukan menghadapi tahun baru miladiah? Sebenarnya menurut pribadi saya, yang harus kita peringati itu adalah tahun Hijriah. Namun saya berpijak kepada ayat
di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari akhir setelah kita hidup di dunia ini. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian, poin yang harus kita lalui, yang kita pahami dari ayat ini adalah yang pertama, perintah bertakwa. Umat Islam diperintahkan untuk takut kepada Allah. Itu jelas. Dengan konsekuensi kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu arti daripada perintah bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, muhasabah diri, introspeksi diri kita. Setiap jiwa yang hidup di dunia ini wajib menghisap dirinya. Hasil qabla an tuhasab, meninjau amalan yang sudah dikerjakan, apakah baik atau buruk. Untuk apa? Kita harus mengintrospeksi diri kita, Bapak dan Ibu sekalian, untuk melihat apakah kinerja, apakah perbuatan kita itu sudah sesuai dengan perintah-perintah Allah atau belum. Itu perlu dan wajib bagi setiap insan yang hidup di dunia ini yang sudah merasa balik untuk bisa mencerna. Oh, berarti amalan saya masih belum pas. Pekerjaan saya setiap hari di tahun ini masih belum sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai tapi masih kurang. Masih banyak lubang-lubang. Masih banyak hal-hal yang kurang konsekuensi kita untuk melakukan yang seharusnya itu penting untuk kita lakukan, tidak kita lakukan. Itu yang kedua, muhasabah diri kita. Yang pertama adalah takwa. Karena kita beriman kepada Allah, tentunya kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang ada di dalam majelis yang mulia ini untuk selalu takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah muhasabah diri kita. Kata-kata walaupun nafsu maqaddarat lighad. Kata-kata lighad di situ adalah yang ketiga. Dari ayat ini yang kita ambil ada persiapan akhirat. Apakah kita sudah siap untuk hari esok? Ghad itu artinya hari
esok. Bukan berarti besok, hari Rabu bukan, tetapi hari esok yang akan datang, yang akan kita lalui. Setelah kita ditidurkan oleh Allah di alam barzakh yang begitu lama, menunggu saatnya datangnya hari kemudian. Menekankan Bapak dan Ibu sekalian bahwa setiap amalan di dunia ini memiliki konsekuensi di akhirat kelak. Pasti. Jadi walaupun kita itu sembunyikan apa yang telah kita lakukan, kejelekan-kejelekan akan diperlihatkan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada ayat itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua amal manusia itu menjadikan introspeksi diri kita semakin penting setiap hari. Setiap kita akan melakukan apakah ini baik atau tidak, apakah ini buruk atau tidak, apakah ini mendapatkan konsekuensi yang baik untuk diri saya atau tidak. Kita harus lakukan. Semua Allah ketahui terkait dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian poin yang kelima, yaitu kita mengacu pada dasar pendidikan Islam. Ayat ini Bapak dan Ibu sekalian sebagai landasan konsep perencanaan, evaluasi dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu mencetak generasi yang bertakwa dan berakhlak yang mulia, yang dikatakan di dalam bahasa Al-Quran itu adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Bapak dan Ibu sekalian, implementasi praktis yang harus kita lakukan dari ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah lakukan evaluasi setiap hari. Kalau kita sudah melakukan evaluasi setiap hari, insya Allah akan kita lihat dari ayat yang saya baca tadi di surat Al-Hasyr ayat 18 adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menguatkan daripada ayat itu. Ada pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan pada saat hari kiamat kelak setiap insan. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yas'ala 'an arba'in an umrihi fima afnah wa 'an jasadihi فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
Bapak dan Ibu sekalian, kedua kaki seorang hamba itu tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai 4 hal. Apa 4 hal itu Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Jadi kita melihat bahwa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita persembahkan untuk kebaikan-kebaikan. Apakah umur kita habiskan untuk hal-hal yang tidak benar? Apakah umur kita ini berfoya-foya yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita itu tidak kita lakukan? Ada sesuatu pekerjaan di mana pekerjaan itu adalah amalan yang begitu besar yang kita dapatkan, tetapi kita tidak melakukannya. Itulah yang saya katakan bahwa kalau kita ini tidak menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi besar. Maka kita mendapat orang yang masuk kategori rugi, bukan dibandingkan dengan perdagangan ketika kita berdagang. Tetapi kenapa umur yang diberikan oleh Allah begitu panjang ini tidak kita gunakan untuk berbuat amalan-amalan kebaikan, menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, menolong kepada orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita lupa kepada orang-orang yang membutuhkan? Itu termasuk al-umri fima afna. Kalau kita sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat yang harus ada pada diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita meminta pertolongan segala sesuatu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi Bapak dan Ibu sekalian benar-benar harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita yang nyata. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Qawan yasnihi fi ma'amlah." Jasad atau tubuh untuk apakah dia gunakan? Keterkaitan dengan umur, dengan jasad ataupun badan yang ada pada diri kita masing-masing, tentunya ini adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Panca indera yang begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panca indera semuanya ini akan ditanya masing-masing oleh Allah. Begitu tangan ditanya oleh Allah, kaki menyaksikan, mata menyaksikan, telinga menyaksikan, semua menyaksikan apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang lain. Bagaimana kaki ditanya oleh Allah, tangan menyaksikan, apa benar apa yang telah dilakukan oleh insan ini di muka bumi ini. Jasadnya semuanya akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, mari, karena umur kita ini
sudah dikurangi 1 tahun oleh Allah. Maka untuk mendepan kita harus melihat walaupun dengan semua dapat lihat apa yang harus kita lakukan. Muhasabah diri kita, apa yang telah kita lakukan. Kalau tahun 2025 barangkali ini yang belum kita laksanakan, ini yang belum kita lakukan. Mari untuk memasuki tahun baru miladiah 2026, kita lebih energik lagi untuk melakukan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, wa'alaihi ilmunya apakah telah diamalkan. Kadang-kadang manusia itu salah kaprah, sudah mendapatkan ilmu, sudah diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat, untuk diamalkan kepada orang lain, bahkan untuk mencelakakan daripada orang lain, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, karena ilmunya begitu tinggi dan dia mengambil tentang bersama belum ini dan sebagainya, dia melakukan. Bahkan orang lain diajar dengan hal-hal pengajaran yang salah. Inilah Pak yang dikatakan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini maka amil fihi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamalkan, apa yang dia harus kerjakan. Maka kita memiliki ilmu, kan banyak disiplin ilmu yang kita lakukan, yang kita raih pada saat kita sekolah. Dengan disiplin ilmu yang telah kita dapatkan itu tadi, kita amalkan. Ilmu yang kita untuk bekerja adalah untuk mencari sesuatu. Mencari sesuatu inilah untuk bekal kita kelak fiyomul ghad, untuk yang akan datang pada hari kiamat. Oleh karenanya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki ilmu tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Laula ilmu lakana nasu al-bahari. Manusia yang tidak memiliki ilmu itu sebagai binatang. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika ilmu itu tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Masya Allah, Bapak dan saudara sekalian. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan ilmu, janganlah merasa ada sebagian manusia itu, kalau saya berikan ilmu ini kepada orang lain, mungkin orang lain lebih untuk melakukan perdagangan lebih daripada saya. Jangan ada prinsip seperti itu, Pak. Tetapi amalkan daripada apa yang kita dapatkan itu untuk orang lain, sehingga orang lain dapat berkiprah yang lebih baik. Amalkan daripada orang lain itu akan kita dapatkan kelak pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya yang keempat, Bapak dan Ibu serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini yang penting. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi mengatakan, kalau kita sudah memiliki harta, saya tadi membacakan ayat surat Al-Munafiqun
Surat Al-Munafiqun itu adalah orang-orang yang memiliki harta tetapi dia enggan untuk memberikan kepada panti asuhan, kepada ini itu dan sebagainya. Istilahnya dia tidak mau untuk memberikan harta sebagiannya itu untuk kemaslahatan umat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, minta tersebut dari mana dia dapatkan daripada harta yang begitu besar itu. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini, banyak kita notabene kita itu buta. Kadang-kadang kita dibohongi oleh seseorang, titip. Namun titipan daripada harta itu ternyata harta yang bodoh, yang tidak jelas. Itu hati-hati. Jangan sampai kita ini dititipkan daripada harta tidak jelas, daripada harta yang dititipkan harus jelas. Minahnya kita sama. Dari mana dia dapatkan daripada harta itu? Kok semuanya dia menjadi orang kaya, semuanya dia menjadi orang kaya dan sebagainya. Dari mana asalnya? Setelah diselidiki ternyata ada hal-hal di luar daripada yang dia lakukan itu. Wa fima anfaqahu. Kemudian setelah kita mendapatkan daripada harta itu tadi bapak dan ibu serta hadirin yang oleh Allah, jangan lupa sebagian daripada rezeki yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Ada namanya harta wajib kita keluarkan. Ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya zakat dan lain sebagainya. Banyak apa? Jadi semuanya harus kita ketahui. Kita tidak perlu melakukan ini dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu menunjuk kepada orang. Kenapa dia begini saya ini? Tunjuklah kepada diri kita. Hasibu qabla hasabu. Itu-itulah amal ibadah kita. Jangan mudah-mudah untuk menunjuk kepada orang lain. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti kita lupa. Setelah kita tahu ditinggalkan tahun 2025, kemudian kita mundur pelaksanaannya, amal ibadahnya kita kurang untuk melakukannya. Kinerja kita untuk melakukan, mencari ilmu, mencari harta harus lebih dari yang sudah kita lalui. Inilah yang harus kita pelajari untuk yang akan datang. Sehingga ketika kita memasuki tahun baik Hijriah maupun Miladiyah, kita harus ada yang namanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Apakah yang saya lakukan itu adalah kemajuan atau tidak? Bahkan kemunduran yang ada, kita lihat, kita evaluasi, kita lihat wabil khusus di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah benar kita yang beribadah kepada Allah? Apakah kita ini sudah sholat 5 waktu tepat waktunya, berjamaah atau tidak? Atau enggak? Atau ini itu dan sebagainya? Itu kita lihat dari kaca diri kita masing-masing. Oh, pada saat begini kita lupa diingatkan oleh Allah. Kita kembali kepada surat Wal-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kajian
kajian subuh pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat kita ubah mindset kita yang semula kinerja yang kita lakukan itu tetap saja. Mari kita mencari jalan, tetapi mencari jalan itu adalah jalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak jalan menuju ini, jalan menuju, tetapi jalan yang diridhoi oleh Allah inilah yang perlu kita kaji bersama, dan kita harus banyak membaca, wabil khusus membaca ayat